Ya, halo teman-teman. Salam sukses buat kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Rayudi. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel ini ya. Kita doakan dulu nih buat teman-teman yang menonton, biar diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya, diberikan rezeki yang melimpah, dan teman-teman juga dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Di video kali ini saya mau bahas sedikit ya teman-teman, atau mau berbagi dengan teman-teman, khususnya buat teman-teman yang punya mobil yang masih menggunakan karburator ya. Ada permasalahan kalau AC kita nyalakan lalu mesinnya drop ya, atau bahkan sampai mati ya teman-teman. Jadi mesin tidak bisa langsam atau tidak bisa stabil. Saat pasang AC tiba-tiba drop, bahkan langsung mati ya. Nah, itu yang mau coba saya jelaskan kepada teman-teman di beberapa menit ke depan ya teman-teman. Jadi pastikan aja teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai. Di sini kita berbagi ya teman-teman, untuk mendatangkan manfaat, dan juga bagi yang masih awam mungkin bisa menambah-nambah lagi pengetahuannya. Jadi saya akan membuat skema ya di sini ya teman-teman ya, atau diagramnya, untuk saya menggambarkan ya kira-kira apa penyebabnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman pastikan aja ya untuk menyimak videonya sampai selesai, supaya teman-teman tidak gagal paham dan bisa memahami apa yang saya akan jelaskan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, mohon dukungannya teman-teman ya untuk channel ini. Mohon dukungannya untuk teman-teman, jangan lupa menekan tombol subscribe, dan jangan lupa juga menghidupkan notifikasinya. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Nah, di sini saya sudah membuat gambar sederhana ya teman-teman, sebagai gambaran atau ilustrasi ya, sebagai ilustrasi aja. Jadi teman-teman bisa menggunakan imajinasi ya. Jadi ini saya sudah tulis ya, ini manifold ya teman-teman, atau intake. Nah, intake itu kan pasangannya dengan karburator ya teman-teman. Nah, jadi terpasangnya di intake si karbunya. Kemudian nanti setelah di karbu itu ada tuas ya, tuas untuk gas. Nanti ada koin, ini koin ya di bawah 2 ya teman-teman, untuk membuka katup ya. Kemudian di sini ada vakum ya, vakum AC. Kemudian di sini ada solenoidnya teman-teman ya. Kemudian di sini saya gambar aki, dan saya gambar kompresor AC. Yang punya mobil karburator ada masalah di AC. Sekarang kita coba analisa ya, di mana penyebabnya sehingga membuat mesin kita mati ya saat kita menyalakan AC. Nah, jadi pertama-tama saya jelaskan dulu sama teman-teman. Saat dimana mesin hidup itu tidak ada beban ya teman-teman. Jadi mesin hidup dengan kondisi stabil aja ya teman-teman. Nah, tapi ketika dimana AC kita hidupkan, otomatis kompresor AC ini akan bekerja ya teman-teman. Nah, di saat itulah mesin akan dibebani ya, akan menambah beban mesin ya maksudnya teman-teman ya. Itu sebabnya saat AC hidup, RPM di mesin mobil kita itu yang tadinya 800 ya, maka dia harus naik sampai ke 1000 atau bahkan sampai 1200. Nah, tentu saja proses terjadinya RPM naik itu karena didukung oleh beberapa komponen yang dipasang pada sistem AC ini ya teman-teman ya, dimana komponen-komponen tersebut akan membantu sistem mesin ya teman-teman, supaya tidak drop pada saat dimana AC dihidupkan. Nah, jadi untuk cara kerjanya seperti ini ya teman-teman. Dimana saat AC kita hidupkan ya, di AC itu kan ada magnet ya, ada magnet. Nah, kemudian magnet itu kan butuh arus listrik ya, supaya si magnetnya bisa bekerja. Maka magnet ini akan mendapat arus listrik 12 volt ya teman-teman. Nanti
setelah saklar di dalam kabin ya, di dalam mobil kita hidupkan ya, saklar on off untuk AC itu kita on, maka listrik itu akan mengalir ke relay, kemudian akan mengalir langsung ke kompresor AC ya. Biasanya di saat ini, saat kompresor hidup, biasanya kipas fan atau otomatis fan atau extra fan untuk kondensor AC akan menyala ya teman-teman. Jadi misalnya di sini ada kondensor AC ya. Setelah itu di sini kan ada kipasnya ya, misalnya satu ya kipasnya. Nah, jadi saat dimana kita menghidupkan AC atau kita on saklar AC di dalam, akan mengalir ke kompresor AC, kemudian ke kipas fan ya. Nah, setelah itu listrik juga akan mengalir ke solenoid ya. Ini ya teman-teman ya, ini saya gambar aki, maksudnya ini dapat arus plus dari saklar ya. Nah, masuk ke sini. Nah, barulah pada saat bersamaan solenoid ini akan bekerja mengambil udara dari manifold ya. Ini manifold ya, intake. Udara yang di sini akan masuk ke, kemudian masuk ke solenoid. Dari solenoid ini langsung masuk ke vakum. Setelah sampai di vakum, kemudian vakum ini akan bekerja ya teman-teman. Nanti di sini ada tuas ya, atau semacam pengait. Nah, ini terhubung dengan as yang ada di karburator ya teman-teman. Baru di sini nanti si karburatornya, asnya akan terdorong atau menarik ya. Nah, barulah si koin ini akan menarik dengan posisi gas akan bertambah ya, atau RPM akan bertambah. Tujuannya apa? Saat dimana ini tuas ini bekerja, tuas ini menarik, maka beban mesin yang tadinya di RPM 800 akan naik menjadi 1000 ya teman-teman. Tujuannya apa? Supaya beban yang dihasilkan dari kompresor ini ya ke mesin akan diimbangi oleh vakum ini ya teman-teman. Jadi itu tugas si vakum AC ini. Jadi untuk cara kerja sederhananya seperti itu sih teman-teman. Nah, sekarang kita akan menganalisa ya, kira-kira apa yang menyebabkan mesin ini mati saat dimana AC hidup. Nah, jadi cara kita menganalisanya seperti ini teman-teman. Kita pastikan dulu ya bahwa arus listrik yang ke solenoid ini masuk ya teman-teman. Nah, jadi kita nanti gunakan tes pen DC karena di sini kan ada dua kabel ya. Satu yang biru ini jadi ground atau negatif aki atau min, satu lagi ini arus positif ya, plus. Nah, kita gunakan tes pen DC yang ada kabelnya itu kan. Nah, kita hidupkan AC-nya, tapi tidak usah nyalakan mesinnya ya teman-teman. Jadi cukup posisi kunci kontak on aja. Terus kita hidupkan saklar AC ya. Nah, kita cek dulu nih di sini nih. Di solenoid ini kabel plus masuk nggak arus listriknya. Seumpamanya di sini arus listriknya masuk, kabel plusnya masuk. Kita pastikan yang minnya ini negatifnya masuk nggak di sini. Jadi tinggal dibalik aja tes pennya. Kalau mau ngecek positifnya, tes pennya yang kabel dijepit di sini, nyari plusnya ya. Nah, kalau min kita jepit tes pennya, kita cari arus min ya, kita berarti pindah tes pennya ke plus. Kita untuk memastikan ya bahwa dua kabel di sini itu tidak ada permasalahan ya. Karena terkadang soket juga bisa mempengaruhi ya teman-teman. Nah, setelah di sini kita pastikan misalnya listriknya sudah masuk. Kemudian kita juga bisa mengecek di selang vakum ini ya teman-teman. Nah, selang vakum ini kadang-kadang mampet ya. Jadi kalau selang vakum ini mampet atau sobek, maka udara yang masuk ke solenoid ini akan terganggu. Ya dong. Jadi kita satu-satu aja nih kita cari tahu ya dari sini. Kadang-kadang juga yang ke intake ini, jadi selang yang ke solenoid ini bisa ke intake, bisa ke karburator. Ada juga yang dari karburator, bisa sama-sama juga. Intinya dia menyedot ya, menyedot udara. Nah, kita pastikan dulu nih, pokoknya kita pastikan mulai dari sini nih,
Di sini tuh ada kuningannya untuk masuk ini ya, masuk ke selang vakum. Jangan sampai mampet, kadang-kadang mampet ya atau kotor, kita bersihkan. Kemudian kita juga pastikan selangnya jangan sampai nanti ada yang sobek atau getas ya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa juga memastikan selang yang ada dari sini yang output ke vakum ya. Nah, ke vakum ini nih kita coba tes. Nah, setelah itu jika di mana misalnya kita ingin lebih memastikan lagi bahwa memang si vakum yang ada di sini bermasalah atau tidak. Nah, teman-teman, caranya mesinnya kita hidupkan ya, kita hidupkan mesinnya. AC tidak usah kita nyalakan ya teman-teman. Nah, kita cabut selang yang di sini, yang di solenoid ini. Ini cabut satu, ini cabut satu, ini kita jumper jadi satu. Nih kita jadikan satu ya. Nah, kalau misalnya selangnya lebih panjang, ini langsung kita colok ke sini aja nih tempat selang ini. Nah, itu maksudnya kita memastikan bahwa si vakum AC ini dalam kondisi normal ya, kondisi normal. Jadi kalau misalnya di sini kita adu begini selangnya atau kita langsung ke sini terus ini vakum tidak bekerja, nah bisa berkemungkinan vakum ini bocor. Jadi beberapa kemungkinan menganalisanya sih seperti itu ya teman-teman. Jadi kerusakan bisa ada di vakum, bisa ada di selang yang sobek, getas atau mampet, bisa karena solenoidnya ini mati ya, tidak hidup, atau bisa juga berkemungkinan terjadi kotor banyak di sini nih, di as karburator. Jadi di sini tidak bisa maksimal untuk dia menarik ya atau mendorong, sehingga koin di sini tidak bisa terbuka dan RPM tidak bisa naik teman-teman. Jadi untuk kita menganalisa sederhananya seperti itu. Kita ketahui bahwa kalau memang AC di mobil kita sekarang ya saat ini, kalau misalnya kita menyetel gas di RPM tanpa AC ya, tanpa AC kita misalnya nyetel gas itu di RPM 1000 gitu ya. Misalnya kita menyetel gas di RPM sini ya. Jadi RPM 1000. Nah, jadi saat dimana AC kita nyalakan dia akan turun di 800 atau 700 ya teman-teman, RPM-nya turun. Nah, ini sebaiknya jangan seperti ini ya teman-teman. Karena kenapa? Saat dimana kita tidak menggunakan AC, RPM itu tinggi, maka dampaknya terkadang mesin pada saat kita matikan tidak bisa mati ya teman. Maksudnya nggak bisa langsung mati, lama tuh baru dia bisa mati. Kemudian bensin mobil kita bisa lebih boros juga. Nah, jadi tetap aja kita mesti mengikuti prosedur mesin ini ya. Jadi caranya seperti itu. Saat dimana AC tidak kita nyalakan, berarti RPM hanya boleh ada di 800 atau 700 ya teman-teman. Saat dimana AC kita hidupkan, RPM harus naik untuk mengimbangi mesin, karena kompresor AC seperti saya bilang tadi ya, ini beban untuk mesin ya teman-teman, untuk mengimbanginya. Nah, jadi itu aja video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nah teman-teman, video ini hanya berbagi ya, berbagi untuk sesama kita. Apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti, saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa sedikit memberi teman-teman masukan ya, untuk menambah-nambah lagi pengetahuan kita, terutama bagi yang masih pemula atau masih awam ya teman-teman. Demikian teman-teman, lebih dan kurang mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ini. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman jangan lupa dukung channel ini ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan juga hidupkan notifikasinya. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Salam sukses buat kita semuanya. Thank you teman-teman. Rayu di channel. Bye.